Assalamualaikum Bu Iva. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Terima kasih banyak ya Ibu sudah memfasilitasi saya meluangkan waktunya untuk saya dengan adanya tugas saya sebagai calon guru penggerak modul 3.1 yang dimana saya itu Ibu disuruh mewawancarai kepala sekolah dalam mengambil kebijakan keputusan dilema dan keputusan itu untuk melakukan kebijakan bisa Ibu Ika menggambarkan kasus yang pernah dialami di sekolah sebagai seorang pemimpin yang sampai memutuskan itu dilema Ibu? Pembahasannya cukup menarik. Ini berbicara tentang dilema kita. Seperti yang kita tahu sama-sama dilema kita itu ibaratnya seperti benar versus benar kan? Iya. Berarti sangat sulit untuk memutuskan. Pasti ada rasa-rasa cemas, rasa takut untuk memutuskan itu. Tapi yang namanya kita terjun di dunia pendidikan, suka tidak suka pasti kita akan mengalami yang namanya dilema. Tadi tentang kasus ya. Iya. Tentang kasus di sini itu saya pernah mengalami salah satunya mengenai siswa kami yang jarang masuk sekolah, tidak aktif dalam pembelajaran. Ibaratnya itu anaknya itu bisa dihitung kehadirannya di sekolah. Jadi sudah beberapa laporan dari wali kelas, dari guru bidang studinya juga mengenai anak ini. Tapi saya sebagai stakeholder, sebagai pemimpin di sini tentu tidak serta-merta langsung memutus sekolahkan anak tersebut. Karena biar bagaimanapun kita harus tahu dulu kondisi anak itu, kenapa anak itu bisa sering tidak datang ke sekolah atau bagaimana. Tentu kita harus tahu hambatannya dulu seperti apa, tidak langsung menghakimi. Jadi itu yang kasus yang saya alami. Sangat menarik ini Bu dengan kasus yang Ibu alami, bahwasanya di sisi lain ini si anak sudah melanggar aturan sekolah ya Ibu. Dia sudah mungkin di aturan di sekolah sudah ada aturannya bahwasanya minimal kehadirannya sekian. Terus guru juga sudah kontra ya. Gurunya juga kasihan gimana Bu ya? Dia itu dilema juga di satu sisi. Tentu kalau misalnya dia membiarkan anak ini terus seperti itu, tentu rasanya tidak adil bagi siswa yang lainnya. Jadi akan menimbulkan pertanyaan kepada siswa-siswa yang lain, kok anak ini tidak datang ke sekolah tidak apa-apa. Nah, jadi akhirnya wali kelasnya itu sebenarnya wali kelasnya itu Bu sudah menghubungi orang tuanya. Tapi mungkin karena kesibukan orang tuanya di rumah, responnya ya cukup cuek seperti itu. Betul sekali Bu. Di sini pasti kita akan dilema karena ada aturan yang ada sudah kita tetapkan bersama dan ada anak-anak yang dilanggar. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan tentang kasus yang tadi sampaikan? Seperti apa Ibu mengambil sejauh ini kan samar-samar Bu ya, antara keadilan peraturan yang ada di sekolah dan rasa kasihannya ya Bu ya, sosialnya kepada murid kita, kasihan kalau dia bersekolah. Seperti apa Ibu? Jadi kemarin itu kasusnya anak kami ini berada di kelas 5. Jadi anak ini itu ibaratnya itu jarang datang ke sekolah. Kehadirannya itu bisa dihitung hanya beberapa kali dalam satu pekan. Bahkan ada satu guru bilang studi sama sekali anaknya tidak masuk. Saya kalau mau dilihat karena kalau kita mau katakan gurunya yang bermasalah, sepertinya tidak. Karena kita hanya yang anak bermasalah ini hanya satu, bukan ibaratnya bukan 50% dari kelas itu. Berarti bukan gurunya yang bermasalah. Jadi pertama tindakan yang saya lakukan itu merapatkan dulu bersama dewan guru semuanya, kita pendapat guru, baik itu guru bidang studinya maupun guru kelas, bahkan bukan guru yang mengajar di kelas tersebut. Karena biar bagaimanapun guru-guru yang berada di sini juga guru dari anak itu. Jadi kita minta pendapat karena ini merupakan sama-sama keputusan yang harus kita ambil bersama, meskipun keputusan akhirnya ada di saya, tapi setelah kami rapat tersebut, akhirnya kami simpulkan bahwa kita memanggil orang tua, memanggil orang tuanya. Tapi diberikan surat peringatan pertama, ternyata orang tuanya tidak datang.
guru kelasnya memberikan seperti ini Bu, kalau misalnya anaknya ini kan selalu datang pada saat mau ulangan-ulangan saja. Oh iya. Ya, seperti akhir-akhir nah, gitu iya, ya. akhir-akhir gitu. Nah, jadi pada saat itu kegiatan kejadiannya itu pada saat ulangan semester 1, salah, semester 2. Semester 2, anaknya itu tiba-tiba datang ulangan, padahal sebelum-sebelumnya jarang masuk sekolah. Nah, jadi guru kelasnya itu pernah bicara, ngomong ke dalam kelasnya pada saat mengajar, beliau menyampaikan kalau anak-anak yang jarang ke sekolah itu ibu tidak akan ikutkan ulangan semester. Nah, akhirnya pada saat temannya datang ke sekolah, anak-anak ini ngomong, Bu, sini jarang datang ke sekolah, kenapa ikut? Ya, akhirnya ingatlah janjinya gurunya itu, jadinya anak itu tidak diikutkan ulangan. Orang tuanya marah nih. Oh iya, ya, orang tuanya marah, kok anak saya tidak diikutkan ulangan, padahal itu sebenarnya maksudnya bukan berarti langsung tidak diikutkan ulangan, tidak. Kami hanya mau orang tuanya datang ke sekolah supaya bagaimana kedepannya anak ini ketika sudah nanti naik ke jenjang selanjutnya, jenjang lebih tinggi, dia itu sudah tidak seperti ini, tidak terulang lagi. Jadi maksudnya wali kelas kami itu dia bukan tidak mau ikutkan ulangan, ditahan saja ulangan sampai orang tuanya datang, baru kami berikan ulangan. Karena kami juga perlu kerjasama gitu sama orang tua kan, bagaimana. Karena jujur saja di waktu rapat itu ada beberapa guru yang sudah tidak bisa mempertahankan anak ini. Ibu sangat menarik. Tadi untuk mengambil dari langkahnya ibu sudah rapat bersama guru, namun orang tuanya tidak merespon, akhirnya ditahanlah gurunya di wali kelasnya itu, akhirnya datang orang tuanya tetapi marah tidak. Hal-hal yang selama ini ibu anggap efektif mengambil keputusan yang terbaik dari keputusan ibu seperti apa itu dari kasus dilema kita ini? Hal efektif yang saya ambil itu ya saya lebih melihat lebih ke ini kan dilema kita benar sama benar. Jadi kembali lagi kepada yang mana lebih mendatangkan manfaat untuk sekolah, maka itulah yang akan saya ambil. Berarti di sini ibu lebih anaknya masih ikut ujian gitu Bu ya, masih bersekolah juga. Oh berarti ibu mengorbankan aturan yang ada di sekolah. Nah itulah salah satu dilemanya. Oh iya dilemanya. Berarti kalau saya tangkap dari bahasanya ibu, karena si anak ini masih tetap sekolah dan masih keulangan juga, ya dikorbankanlah aturan itu Bu ya, untuk karena adanya rasa kasihan dari pihak sekolah dan kita terhadap anak-anak itu tersebut ya. Luar biasa dari hasil keputusan yang ibu ambil. Baik. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika tadi itu Bu? Kalau berbicara tantangan, banyak sekali tantangannya Bu. Salah satunya ya pasti ada salah satu yang kecewa dengan keputusan yang kita ambil. Karena dimana semua pendapat dalam dilema etika itu semuanya benar. Jadi kembali lagi yang seperti saya katakan tadi, ketika saya mengambil keputusan, meskipun benar adanya yang disampaikan oleh guru saya kembali lagi kepada bagaimana supaya tujuan didirikannya sekolah ini terwujud. Dia tidak serta-merta langsung ini benar, pendapatnya sini benar, langsung kita ambil. Tapi kita lihat dulu bagaimana yang mana lebih menonjol ke arah kebijakan sekolah. Tapi dari langkah yang Ibu ambil tadi dengan rapat bersama itu sudah sangat bagus Ibu ya, adanya koordinasi yang baik bersama wali murid dan wali kelas Ibu ya, dengan beserta guru mapelnya untuk mengambil kebijakan anak tersebut, itu sudah merupakan yang terbaik menurut Ibu ya, mengambil keputusan baik Bu. Apakah ada jadwal tertentu Bu dalam menangani kasus di sekolah Ibu itu yang terjadi, atau pada saat waktu itu aja langsung ada kasusnya langsung ditangani atau bagaimana? Saya melihat dulu dari jenis kasusnya, apakah kasusnya ini terbilang ringan atau terbilang berat. Jadi kalau misalnya terbilang ringan ya pada saat itu juga saya selesaikan. Tapi apabila terbilang berat, contohnya seperti tadi, itu saya masukkan kategori berat karena keputusan yang kita mau ambil itu antara mau dikeluarkan atau dilanjutkan. Jadi tentu membutuhkan pendapat beberapa guru. Berarti tidak terjadwal gitu ya. Jadi kalau misalnya ringan ya langsung saja, tapi kalau berat kita
kita putuskan ada waktu tertentu, misalnya langsung tiba-tiba mengumpulkan guru gitu. Nah itu gitu. Berarti tidak terjadwal Bu ya, Tidak terjadwal. tergantung dari situasi Ya, dan kondisi yang tergantung. ada di lapangan Bu ya. Baik Bu, adakah guru atau teman-teman yang ada di lingkungan sekolah mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan di sekolah itu? Kalau mengenai teman-teman guru, semua teman-teman saya di sini, rekan-rekan guru saya di sini, alhamdulillah sangat mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Meskipun mungkin ada beberapa yang berbeda paham, berbeda pendapat, tapi yang namanya manusia kita kan pasti berbeda-beda. Tapi ya kita kembali lagi mengambil sisi positifnya. Dan tidak ada pastinya pro dan kontra ya Bu ya. Ada pro dan kontra, tetapi karena Ibu tadi mengambil langkah musyawarah, akhirnya terpecahkan dengan adanya bantuan dari guru-guru ya, dengan adanya hasil mufakat bersama Bu. Dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran yang mana dapat dipetik dari Ibu mengambil kasus dilema etika tadi itu? Apa yang bisa dipetik Ibu? Dari kasus itu yang dapat saya petik itu salah satunya membuat saya menjadi tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Segala sesuatu yang menyangkut dengan sekolah harusnya memang kita selalu bicarakan kepada rekan-rekan sejawat kita, karena sejatinya sekolah ini bukan milik kepala sekolah, tetapi milik bersama. Jadi dengan adanya dilema etika sebenarnya menjadikan kita itu jadi orang yang belajar untuk menjadi orang yang bijak. Oh iya, Masya Allah ya. Sebenarnya bagus memang Ibu. Sebenarnya dalam kita bermusyawarah itu terkait masalah yang kita alami karena banyaknya pola pikir, ada masukan itu selesaikan Bu ya, Masya Allah ya. Dengan ada hikmah dari dilema etika itu mempererat musyawarahnya dalam mengambil keputusan. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah memfasilitasi saya. Sama-sama. Kita sudah ada di penghujung Ibu wawancaranya. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi pelajaran bagi saya dalam nanti di sekolah saya sendiri untuk membantu kepala sekolah kalau dimintai permasalahan seperti ini, karena permasalahan yang Ibu angkat itu kayaknya permasalahan umum Ibu, mungkin rata-rata sekolah sudah ada seperti itu. Ya, makasih banyak Ibu Ulfa atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Nikmah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Insyaallah. Terima kasih banyak nih Bu. Ibu sudah memfasilitasi saya. Tugas saya sebagai calon guru penggerak modul 3.1 yaitu demonstrasi kontekstual, yang dimana saya diminta untuk mewawancarai kepala sekolah untuk seperti apa sih dalam mengambil kebijakan, mengambil keputusan seperti itu Bu. Baik Ibu, kasus yang pernah Ibu alami di sekolah itu yang paling terberat sampai dilema untuk memutuskan dalam kebijakan seperti apa, Ibu bisa diceritakan sedikit? Baik, makasih Bu Ina kesempatannya. Saya pakai anonim saja ya, dalam artian ini agak sensitif. Oh iya. Jadi izinkan saya pakai anonim. Ini melibatkan 2 siswa di sekolah kami, 1 siswa laki-laki, kemudian di sekolah lain 1 siswa perempuan seperti itu. Oke. Singkatnya begini. Ini 2 siswa adalah siswa berbeda sekolah ya, Bu ya. Kemudian siswa kami ini adalah siswa pindahan dari sebuah sekolah di luar Nunukan seperti itu. Kemudian siswa satunya itu memang sejak awal SMA kelas 10 bersekolah di sekolahnya sekarang ini. Nah, sebelum masuk di sekolah kami, anak ini berdua berkenalan, kemudian ada hubungan spesial seperti itu tanpa diketahui oleh orang tua. Kemudian keduanya ya, anak muda, darah muda ya, hasratnya tinggi, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Naasnya seperti itu, tapi tidak sampai melakukan
hubungan seksual seperti itu ya. Jadi masih dalam artian menggunakan ya tangan seperti itu, mulut gitu ya. Ya, kemudian sudah berjalan sekitar setengah tahun ya. Setengah tahun, kalau terhitung hingga hari ini ya bisa dibilang 1 tahun, itu pun mereka putus nyambung seperti itu hubungannya. Kemudian datang pada suatu hari ini si perempuan, si P ini di sekolahnya, kemudian merasa tidak nyaman sepertinya ya dengan hubungannya dengan si laki-laki ini. Kemudian P ini mendatangi BK-nya, guru BK, untuk menceritakan seluruh kejadian yang dialami. Nah, posisinya ini dia merasa sebagai korban. Padahal awalnya memang suka sama suka ya, kemudian sama-sama rela melakukan perbuatan tersebut. Nah, tetapi dalam artian perempuan ini merasa dirugikan mungkin karena si laki-laki ini mengancam untuk memutuskan untuk melakukan hal-hal yang mencelakakan dirinya sendiri karena si perempuan mau putus dari membahayakan itu ya. Betul, mau putus dari si laki-laki ini. Nah, kemudian ini posisinya orang tua belum tahu ya. Nah, akhirnya si perempuan ini memberanikan diri mendatangi BK-nya, bercerita segala macam. BK ini baru kemudian manggil orang tuanya si perempuan. Nah, orang tua perempuan akhirnya memutuskan untuk membuat kesepakatan dengan sekolah mereka sendiri dan juga mengambil langkah untuk berkomunikasi dengan Dinas Perlindungan Anak dan pemberdayaan perempuan ya. Nah, itu kemudian dari dinas pihak sekolah Bu ya. Ya. Pihak sekolahnya si P tadi Iya. itu menghubungi ya sekolah. dinas pemberdayaan. Ya, sebenarnya yang menghubungi, sebenarnya bukan dinas sekolah. Iya. Justru anaknya ini, yang perempuan ini yang berinisiatif datang ke situ, ke dinas. Itu pun sendiri langsung bercerita kepada orang tuanya. Nah, kemudian dari dinas ini mengunjungi kami, bercerita segala macam mengenai kasus anak ini, lalu ingin langsung bertemu dengan si laki-laki Si L, ya. si L. Langsung bertemu. Kemudian apa tujuannya sih sebenarnya? Tujuannya kan sebenarnya memberi penjelasan kepada anak ini. Apa yang dilakukannya itu adalah keliru. Kemudian apa tujuan dinas ini kan sebenarnya ingin memperjelas perilakuan ini keliru. Kemudian ingin kita mengambil tindakan bahwasanya anak ini cukup dibina secara moral, ya psikologisnya, tidak perlu sampai dalam ranah hukum. Itu dari pemberdayaan perempuan. Ya, tujuannya seperti itu sebenarnya. Ya, kemudian datang, pada hari itu juga saya langsung panggil anaknya dan orang tuanya. Ya kan? Ya, panjang lebar lah, Bu. Orang tuanya juga terpukul ya. Saya juga Pasti lah ya Bu ya. Ya, Kita juga sebagai guru, sebagai guru, kepala sekolah apalagi, dan mendengar kabar itu yang pasti juga membuat saya berpikir sangat keras seperti itu. Seperti itu. Kemudian begini, dari pihak kami ya, kan akhirnya anak itu mengakui apa yang dilakukan adalah keliru dan bersedia untuk mengikuti segala sesuatu yang diarahkan oleh sekolah. Nah, dari pihak kami, ya kalau ini tentunya dilema Bu ya. Saya dilemanya seperti ini. Apakah anak ini tetap kami pertahankan di sekolah ini atau anak ini kami keluarkan saja, seperti itu. Sebenarnya jika kami keluarkan pun dari sisi orang tua si laki-laki ini tidak masalah. Dia tidak merasa itu sesuatu yang merugikan dia. Dalam artian kalau ibu mau keluarkan dan itu merupakan keputusan yang baik, ya sudah keluarkan saja. Itu pihak orang tua. Ya, pihak orang tua dari si laki-laki. Ya, kemudian yang saya pikirkan adalah dilemanya. Yang pertama, jika anak ini saya keluarkan begitu saja, sedangkan kami tidak melakukan pembinaan dari segi pemahaman moral, pemahaman etika, pemahaman keagamaan yang benar, ya kan, mengenai pergaulan bebas, mengenai batasan-batasan laki-laki dan perempuan, mengenai kesehatan istilahnya pendidikan seksual. Takutnya saya dia melakukan itu lagi di luar sana. Ya kan? Karena dimanapun kita bersekolah, anak-anak bersekolah itu kalau dari dalam dirinya tidak ada keinginan, ya pastinya tidak akan ada perubahan yang ke arah yang lebih baik seperti itu. Jadi saya berpikir itu dilemanya itu yang pertama. Dilemanya yang kedua adalah anak ini salah satu
bisa dibilang tidak bisa menjaga rahasia. Iya. Ya. Si L ini. Betul, si L ini tidak bisa menjaga rahasia. Jika kasus ini sampai istilahnya bocor di luar sana ya, Ya, diketahui oleh teman-temannya masyarakat, gitu ya. diketahui oleh siswa ya, yang lain itu akan merugikan kami. Dalam artian apa? Masyarakat secara umum dan juga anak-anak kan tidak mengerti. Iya. Sebenarnya apa yang kita lakukan ini dalam artian untuk membina dia, gitu kan? Takutnya ada hal-hal yang lebih buruk lagi di luar sana. Mereka berpikir bahwasanya sekolah tidak tidak menindak tegas Iya, iya. pelaku pelecehan seksual ya, dalam artian tanda kutip pelecehan seksual. Karena saya bilang kenapa tanda kutip, karena dalam artian ini sebenarnya perempuan laki-laki ini sama-sama Iya, melakukan sama-sama rela. tahu, tidak ada yang sama-sama. dipaksa, Ibu, ya. Betul, tidak ada yang dipaksa. Ya, tapi saya berpikir seperti itu. Lama itu saya memikirkannya. Bagaimana ini ya? Akhirnya saya mengambil keputusan, Bu, dalam artian untuk kesepakatan anak ini dengan pihak sekolah ya. Langkahnya Bu ya, Betul. mengambil langkah untuk mengambil keputusan tadi. Betul. Saya merasa lebih berat efek negatifnya jika saya Oh keluarkan. iya, ya. Gitu. Jadi langkah seperti apa yang Ibu dalam mengambil keputusan itu? Ya, gimana ya? Kemarin Apakah itu, itu? ya ketika bertemu dengan orang tua, jika kami merundingkan dengan seluruh guru, itu akan makan waktu yang lama. Iya, Dan juga kami membutuhkan keputusan secepat mungkin. iya, Jadi apa yang menjadi pertimbangan saya adalah mengambil yang mudorotnya paling sedikit. iya. Dan kerugiannya paling sedikit adalah kami tetap pertahankan anak itu di sini. Kami bina setiap hari dengan guru BK seperti itu. Kemudian kasus ini kami tutup rapat-rapat cukup antara saya, orang tua, dan juga guru BK dan anaknya. Ya, berarti Ibu cuma berbicara sama guru BK saja, sama orang tua dan Ibu Betul. gitu ya. Secara guru, secara luas pada guru-guru yang lain itu tidak ya, karena makan waktu lama. Kami membutuhkan keputusan BK yang Bu ya, cepat. sama BK Bu ya, sama orang tua Iya. dan Ibu sendiri. Iya. Baik, sangat menarik ini Bu dengan di mana saya tangkap dari bahasanya Ibu Nikma ini bahwasanya Ibu tuh mengorbankan salah satunya aturan yang ada di dalam sekolah, tetapi ada kasih rasa kasihan atau kasih rasa kasihan dan keadilan, rasa sosial lah kita sebagai manusia, bahwa anak ini takutnya tidak bersekolah dan keluar juga nanti akan lebih berdampak lagi, belum tentu ya kan, seperti kemana sekolah pun belum tentu menjadi yang terbaik. Betul. Sangat dilema Ibu ya. Di sisi lain juga si anak ini takutnya nanti tersebar kasusnya keluar dan kita dianggap, sekolah kita dianggap kayak tidak menindaklanjuti, diam Akan meremehkan kasus ya, itu. ya menganggap itu memandang sebelah mata atau biasa. Ya, sangat dilema ya. Dilema sekali. Baik Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini yang dari kasus yang Ibu angkat itu efektif dalam mengambil kasus, mengambil keputusan kasus tersebut? Maksudnya Yang apa? efektif, yang lebih efektif maksudnya, karena tadi kan Ibu bilang saya mengatakan bahwasanya saya langkahnya Ibu mengambil tadi itu berbicara sama guru BK, sama orang tua, dan Ibu sendiri sebagai kepala sekolah tidak menyampaikan kepada guru yang lain karena ini darurat ya Bu ya, dan memutuskan tadi bahwasanya tetap anak-anak ini berdasarkan juga dari masukan dari pemberdayaan perempuan Bu ya, bahwasanya bagi Ibu hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tadi dengan kasus tersebut? Apa saja yang efektif Iya. dalam pengambilan keputusan tersebut? Iya. Ya, yang terutama itu kerjasama orang tua. Iya. Kerjasama orang tua Iya. dan anak. Kalau BK bukan kerjasama istilahnya. Iya. Kesanggupan BK untuk membina, Iya, gitu ya. Ya, dan saya juga pribadi mengontrol BK, Bu. Jadi saya kalau tidak mengontrol BK dalam artian BK kami kan sebenarnya juga ada jam mengajar ya. Iya. Kalau kita fokuskan semua pada konsultasi, saya nanti jam mengajarnya Iya. anak-anak yang lebih banyak dan yang dikorbankan kan. Iya. Akhirnya saya juga mengontrol dalam artian memberikan waktu-waktu bebas untuk beliau, memberikan konsultasi kepada anak ini, kemudian memberikan pemahaman baik kepada anak ini. Seperti itu. Jadi tidak saya lepas BK sendiri tidak. Oh iya.
sangat tidak efektif seperti itu. Ya, berarti ibu masih andil di dalamnya untuk menangani kasus yang itu pemberian moralnya bu ya. Baik ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan terberat bu dari kasus yang tadi ini nih, tantangannya menurutnya ibu itu dari kasus tersebut? Tantangan yang terberat menurut saya itu adalah meluruskan persepsi orang lain terhadap keputusan yang kami ambil. Apa ya? Kalau siswa itu bisa jadi kami luruskan begitu mudah ya. Masalahnya ini ketika siswa bercerita kepada orang tua yang lain di luar sana, mereka tidak tahu apa latar belakang kami mengambil keputusan ini. Nah, bisa jadi ya paling buruk adalah nama sekolah kami bisa tercoreng. Nah, itu berat sekali besar. Ya itu sangat ini bu, memang tantangan terbesarnya rasanya mungkin pada siswa ibu bisa menjelaskan tadi ya, tetapi kalau sudah tersebar luas ke masyarakat otomatis nama sekolah kita ini akan tercoreng, tetapi tanpa mengklarifikasi apa yang dampaknya, tanpa memikirkan dan baik ibu, apa yang ibu miliki, apakah dari menangani kasus ibu mempunyai jadwal tertentu atau bagaimana ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus, apakah ada prosedur yang harus dilalui dulu atau bagaimana, atau apakah jadwal ini karena bukan jadwalnya atau bagaimana? Oh iya, kalau dari segi jadwal tidak ada bu ya, tapi kami itu ada dalam artian struktural lah. Kan memang dari wali kelas dulu, wali kelas itu sangat berperan karena langsung berinteraksi dengan anak-anak ya. Wali kelas, kemudian jika tidak sanggup wali kelas itu mengatasi sendiri, dia akan berkonsultasi dengan BK. Ya, kemudian BK akan tangani. Kalaupun ini dirasa kasusnya lebih berat lagi, ya harus melibatkan kesiswaan. Nah, biasanya langsung kesiswaan ini tidak menunggu dia tidak sanggup baru ke saya. Biasanya itu kami berdampingan. Dalam artian saya sama kesiswaan bisa langsung menangani anak ini. Tetapi bisa juga kesiswaan dulu yang menangani, kalau sudah tidak bisa baru ke saya. Nah, jadi ada dua opsi gitu ya, kalau ke saya ya bu ya, seperti itu. Jadi tidak ada jadwal, ada kasus, prinsip kami seperti ini, secepat mungkin diselesaikan. Tidak menunggu hari ini ada kasus, oke kita tunggu besok, kita tunggu 2 hari lagi, 3 hari lagi, itu terlalu lama. Berarti tidak terjadwal, terjadwal sesuai dengan keadaan yang ada yang terjadi, namun terstruktur bu ya, ada jenjangnya dari wali kelas ke BK kesiswaan, disewaan baru ke kepala sekolah. Itu kalau kasus yang ringan-ringan biasa ya. Tapi kalau kasusnya yang tadi saya ceritakan berat itu langsung ke saya itu. Iya langsung bu ya. Baik ibu, adakah teman-teman atau guru-guru yang ada di dalam sekolah di sini yang membantu ibu dalam mengambil keputusan? Kalau mengambil keputusan secara umum ya, saya memang melibatkan hampir semua guru. Ketika dalam rapat evaluasi ya, dalam rapat evaluasi dalam hal peningkatan kompetensi sekolah, pengembangan apa yang perlu dikembangkan dari sekolah, nah itu saya melibatkan semua guru dalam rapat evaluasi setiap bulannya. Nah, tetapi kalau hal-hal yang bersifat kurikulum, kemudian peraturan, itu saya melibatkan yang inti-inti saja, seperti wakil kepala sekolah bidang kurikulum ya, waka-waka, kemudian kesiswaan, seperti itu. Baik ibu, dari semua hal yang ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang dapat dipetik dari kasus tersebut tadi itu ibu, dari kasus yang tadi ya? Ya, betapa besar peran orang tua. Betapa besar peran orang tua dalam proses pendidikan anak. Kalau orang tua menganggap, ini saya tingkat SMA bu ya, menganggap anak SMA itu sudah cukup dewasa untuk menentukan segala keputusannya, itu keliru. Selama anak dalam masa pendidikan, itu orang tua harus selalu mendampingi. Apalagi SMA itu sebenarnya justru masa-masa krisis. Mereka mengambil keputusan kan antara masih ada dilema mereka antara benar dan salah, gitu kan, patut atau tidak, nah, itu masih ada dilema di situ.
Jadi orang tua harus mendampingi anak sampai ya selesai pendidikannya lah. Oh iya, itu peran orang tua ya. Ya. Dan saya menyadari betapa berat jadi kepala sekolah. Iya, memang seperti itu kan Ibu, ada yang kita harus junjung tinggi, yaitu aturan yang ada di sekolah kita korbankan Ibu ya. Kalau dari Ibu sampaikan tadi, korban aturan yang ada yang sudah kita buat dikorbankan untuk kesosialan kita sebagai untuk murid kita, masa depannya anak ya, merupakan generasi Bu ya. Namun dampaknya kita tidak tahu si L nanti ini apakah dia tidak menceritakan ke luar ini, mungkin kalau sesama temannya kita bisa menghandle. Nah, tapi dari itu komitmen dari orang tua juga sudah siap, Bu ya, sudah siap untuk mendampingi si anak sampai Betul. ya. Dari saya ngambil menelaah dari kasusnya Ibu, luar biasa dilemanya, luar biasa. Sisi lain kita mau tetap sama pendirian, korban si anak, begitu lagi keluar nanti lebih baik lagi ya. Tetapi sudah ada jalan titik terangnya Ibu. Semoga saja apa yang dialami pada kasus tersebut bisa menjadi pembelajaran kita dalam mengambil keputusan bahwasanya tidak mengedepankan peraturan ya, lebih lihat lagi kemanusiaannya Bu ya. Ya, terima kasih banyak Ibu Nima pertemuan kita pada siang hari ini, sudah memfasilitasi saya. Mungkin demikian pertemuan kita sudah di akhir penghujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Selesai. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya sudah memfasilitasi saya untuk mengerjakan tugas saya pada modul 3.1 yaitu demonstrasi kontekstual, di mana saya diminta untuk mewawancarai kebijakan-kebijakan Ibu diambil dan selama menjabat sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Baik Ibu, mungkin bisa Ibu ceritakan saya sedikit seperti apa sih dalam mengambil kebijakan, kronologis yang paling dilema menurut Ibu mengambil dalam mengambil keputusan itu? Contohnya saja seperti ada anak atau siswa yang beberapa kali melanggar sesuatu, melanggar peraturan yang ada di sekolah, tetap saja misalnya kita panggil dia untuk ada pelanggarannya lah, kita panggil bersama-sama guru lain bagaimana masalahnya, kemudian kita menentukan seperti itu apakah dia dikasih keluar atau tidak. Kalau misalnya juga dia dikasih keluar, itu kasihan. Sementara kalau misalnya dia juga diterima tetapi dia selalu melanggar peraturan yang ada, itu juga serba salah. Kadang ada guru atau teman-teman yang lain mengatakan kasih keluar aja, nggak usah minta. Tapi saya tidak akan pernah seperti itu, yang menjadi harapan agar anak-anak itu tetap bersekolah dan bisa berubah untuk lebih baik ke depannya seperti itu. Ibu kalau mengidentifikasi permasalahan itu dalam kasus itu seperti apa Bu? Dalam dilemanya itu dan misalnya yang Ibu sampaikan tadi, saya tangkap dari bahasa Ibu bahwasanya ada anak nih yang melanggar aturan dan terus dari kita sebagai pihak guru atau sekolah juga ingin mempertahankan anak tersebut. Ya, tentunya kita perlu musyawarah dengan guru-guru yang lain dalam mengambil keputusan. Namun kalau saya kasih pemahaman terhadap teman-teman yang lain. Kita jangan melihat daripada pelanggaran peraturan, tetapi kita lihat daripada itu anak supaya bisa tetap bersekolah. Jangan sampai dia putus sekolah. Dan harapan akan berubah. Kadang-kadang anak-anak itu di SD memang terlihat berkali-kali dikasih tahu tidak paham, tetapi dengan harapan setelah selesai di SD, mungkinkah itu di SMP, di SMA berubah yang lebih baik. Dan selama ini bagaimana dan menjalankan Ibu sebagai pimpinan mengambil keputusan di sekolah ini, terutama kasus-kasus yang
seperti kita disampaikan, untuk kepentingan kita sama-sama benar gitu lah, sama-sama benar dari untuk di sekolah, begitu juga dengan siswanya dalam mengambil kebijakan tersebut itu. Kalau mengambil kebijakan untuk di sekolah itu sendiri, tentunya kita perlu musyawarah. Ya, musyawarah dengan teman-teman yang lain, menyampaikan dan pemahaman agar anak tersebut ini jangan diberhentikan. Dengan harapan kita sama-sama untuk membenahilah, merangkul agar lebih baik ke depannya, insya Allah akan berubah seperti itu. Baik, langkah-langkah atau seperti apa yang bisa Ibu lakukan selain tadi musyawarahnya seperti apa itu? Musyawarah mengenai masalah-masalah yang pelanggaran-pelanggaran, misalnya tidak turun sekolah ataupun melanggar peraturan, kemudian merusak nama baik sekolah. Seperti itu ketika kita sudah musyawarah, sudah menjalankan keputusan seperti ini, mungkin kita memanggil orang tuanya untuk datang ke sekolah. Dengan adanya setelah Ibu musyawarah mengambil keputusan dan memanggil ya orang tua dari anak. Baik Bu, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini? Maksudnya efektif seperti Iya, yang lebih yang terbaiknya di antara Ibu mengambil keputusan tadi itu dalam kasusnya yang dilemanya sih, di sisi lain kita harus berkorban dengan tata tertib yang ada, tetapi di lain pihak atau di lain sisi kita masih ada rasa kasihan ataupun harapan agar anak itu tetap bersekolah. Adanya mengorbankan aturan ya. Adanya rasa kasihan, kita tidak bisa anak-anak tersebut ke sekolah karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang masih bisa barangkali dibicarakan seperti itu, dengan harapan akan anak tersebut bisa lebih baik ke depannya. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan kasus-kasus yang dilema etika tadi itu? Maksudnya yang menurut Ibu dari kasus-kasus tadi itu tantangannya seperti apa Bu dalam mengambil keputusan tadi itu, tantangannya seperti apa? Tantangannya sih apa ya, serba salah rasanya. Iya. Di sisi lain kita pertahankan, ada aturan yang harus ditaati, di sisi lain juga kasihan karena harus diberhentikan. Itu sih seperti apa, yang intinya serba salah lah untuk menentukan keputusan. Namun dengan harapan, suka tidak suka pasti ada yang korban demi kelanjutan ataupun harapan kita agar siswa tersebut yang juga bermasalah itu masih bisa melanjutkan atau masih bisa tetap bersekolah. Bagaimana dengan tanggapan guru-guru yang ada di sekolah ini? Ya, insya Allah kalau kita sudah menentukan bahwa hal itu harus kita suka tidak suka, harus diterima, sama-sama kita benahi, tetap mereka terima dengan harapan merangkul dan sebagainya agar anak tersebut bisa lebih baik. Musyawarah ya Bu ya? Iya. Baik Ibu, kita lanjut. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam semua menyelesaikan kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikan di tempat itu tanpa memulai prosedurnya, jadwalnya? Kalau kita berbicara masalah jadwal, kita tidak bisa juga menentukan bahwa jadwal sekian, karena kenapa? Anak-anak tersebut kadang kita tidak sengaja melanggar suatu masalah. Jadi ketika itu kita mengambil kesimpulan dengan musyawarah dengan guru lain, ketika itu juga kita harus memutuskan. Jadi menyelesaikan kasusnya itu Bu berdasarkan dengan apa yang terjadi langsung ditindaklanjuti. Ya, dia harus ditindaklanjuti seperti itu. Baik, adakah guru-guru yang selama ini mempermudah atau mendukung Ibu dalam membantu Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika tadi? Sudah pasti ada, karena kalau saya saja dalam mengambil keputusan sendiri tidak mungkin kan. Harus kita bertanya kepada teman-teman yang lain, apalagi mereka yang menghadapi sang anak itu tidak hanya memantau dari lingkungan itu tersebut, karena
permasalahannya sebenarnya itu wali guru, murid, wali guru yang lebih tahu permasalahan tersebut. Tentunya mereka yang sangat membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mereka yang lebih tahu ya, Iya. kasus anak seperti itu, dan mereka kan yang lebih bersama-sama di dalam kasus. Saya hanya membantu untuk menyelesaikan solusi bagaimana baiknya melihat daripada anak tersebut harus sekolah, tidak boleh kita sekolah. Nah itu Bu, satu lagi Bu ya, untuk yang terakhir saya tanyakan, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi itu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika tadi ini? Maksudnya pengalaman Maksudnya dari tadi Ibu kasusnya dilema etika memutuskan kasus-kasus tadi itu, apa yang bisa Ibu petik dari hasil pengalaman tadi dengan kasus itu? kalau menurut saya hasil yang kami petik agar anak tersebut tetap bisa bersekolah seperti itu. Kemudian dengan harapan juga kedepannya itu masih sangat bisa berubah, karena perkembangan anak itu kadang di SD ya memang mungkin kita sulit untuk berubah karena masih anak-anak. Ketika SMP nanti dengan harapan tetap bisa berubah. Insya Allah terjadi seperti itu. Yang tentunya di sini Ibu rela mengorbankan peraturan-peraturan yang ada di sekolah untuk kemajuan pendidikan anak tersebut, walaupun sekiranya anak tersebut bahwa melanggar aturan sekolah, jadi karena adanya rasa kasihan dari pihak sekolah. Nah, seperti itu Bu, komitmen apa yang bersama dengan orang tuanya yang Ibu buat Setelah kita mengambil keputusan bersama dengan guru, kemudian kita memanggil kedua orang tuanya agar kita bersama-sama untuk menangani anak tersebut, mendampingi ketika mereka pergi sekolah, jangan sampai melanggar yang kesekian kalinya sehingga anak tersebut betul-betul paham jadinya. Jadi walaupun demikian, komitmen orang tua kalau kita sudah putuskan, tetap kita bersama-sama untuk membina mereka agar tetap semangat, insya Allah ke depan bisa berakhir dan mungkin akan lebih indah. Betul sekali Ibu, bahwa sama pertama daripada kita tahu bahwasannya anak itu punya perkembangan sesuai dengan umurnya. Tetapi saya salut dengan apa yang Ibu ambil dari kebijakan, walaupun mungkin pro dan kontra bersama-sama guru. Tapi terima kasih banyak Ibu atas pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan, yang Ibu bantu dengan saya, pendidikan saya untuk melanjutkan di tahap akhir menjadi calon guru penggerak bisa dimudahkan. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga bisa diamalkan bukan hanya dari diri sendiri, tetapi mungkin kepada teman-teman yang lain bisa ditularkan agar lebih kompetensi sebagai tenaga pengajar lebih meningkat seperti itu.